Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat bergabung kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira. Gimana kabarnya kamu sore hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Jangan lupa podcast kita kali ini tayang di beberapa platform. Jadi jangan lupa dikabarin tuh teman-temannya yang sore hari ini sedang menyaksikan. Bisa menyaksikan juga di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo di @partaiperindo. Kemudian kita juga tayang di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, dan kita juga tayang di YouTube dan website Partai Perindo. Hadiah masih akan terus dibagikan dong ya. Kita punya voucher belanja total senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Nanti masing-masing bisa langsung memberikan quotes terbaik terkait tema kita di hari ini ya. Jangan lupa ditulis di kolom komentar di Instagram @partaiperindo. Jangan lupa juga untuk di follow, oke? Di hari ini spesial banget buat kamu yang into fashion, yang kayaknya suka banget nih mungkin mix and match fashion, atau mungkin ingin berkecimpung di dunia bisnis fashionnya. Nah pasti kalau ngomongin soal fashion pasti berkaitan dengan branding dong. Nah that's why hari ini kita akan membahas strategi branding dalam memulai bisnis fashion bersama narasumber kita yang sudah hadir. Beliau ini adalah seorang brand strategy fashion. Sudah ada Aryo Marchen. Selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Aku panggilnya Aryo atau Marchen? Boleh dua-duanya boleh. Boleh dua-duanya. Atau Archen? Jangan dong. Oh jangan. Jadinya beda orang. Iya beda orang. Betul, Kabar betul. baik ya Mas Aryo ya? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Ini kalau kita ngomongin soal fashion sendiri kan pasti waktunya tuh unlimited biasanya. Betul, Gak betul. ada jam kerjanya. Betul, Ya betul, kan? betul. Nah sekarang akhir-akhir ini lagi sibuk ngurusin apa dulu nih? Sekarang itu lagi banyak sih ngurusin, ada 25 brand lah ya. 25 tapi, brand? Ya, tapi ada sama tim juga gitu. Kita ada 10 orang juga. Jadi kita pecah. Jadi masing-masing orang itu ada yang megang 3, ada yang megang 5 gitu. Kita bikin timnya lagi untuk megang si brand ini gitu. Oke, jadi ini tuh adalah sebuah perusahaan besar atau seperti apa? Sebenarnya si perusahaan ini itu kita mengakuisisi brand-brand lokal. Jadi Oke. si perusahaan ini itu punya visi dan misi adalah mengembangkan brand-brand lokal. Ibaratnya expannya cuma ada di satu kota, kita bikin ke seluruh Indonesia. Setelah itu baru kita bikin ke luar negeri gitu. Oke, ini khusus lokal brand. Khusus lokal brand. Khusus Jadi lokal kalau misalnya brand. kita di Indonesia, khusus lokal brand lokal Indonesia gitu. Oke, nah tapi ini menarik ya kalau kita berbicara mengenai local brand, di mana mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan, apalagi generasi milenial dan generasi Z itu kan pasti masanya beda gitu ya. Let's say kita adalah generasi milenial yang pada beberapa tahun yang lalu itu suka banget sama yang namanya distro. Ya betul. Nah, generasi Z mungkin yang sekarang ini mungkin lebih suka nggak bilang distro, tapi mereka tuh bilangnya adalah local brand. Ya. Nah, kalau menurut Mas Arya sendiri, apa sih bedanya emang kalau kita ngomongin distro dan juga local brand? Ini kan branding juga nih. Ya, jadi kalau sebenarnya distro itu adalah bagian dari brand-brand lokal juga. Di dalamnya ada brand-brand lokal juga. Misalnya kayak di Bandung, sebut aja misalnya ada distro A, bisa aja di dalam distro itu ada brand-brand lain juga. Atau biasanya 80% sih isinya brand-brand dari si distro A ini. Misalnya distro ABC namanya. Dia punya baju ABC, dia punya celana ABC, ya ibaratnya dari head to toe lah gitu. Jadi semua ABC, baru nanti 20% lagi ada brand-brand orang lain juga biasanya kayak gitu. Kalau di distro. Gitu. Jadi sebenarnya ini cuman soal nama aja ya. Soal nama aja. Isinya sama aja. Iya. Isinya sama aja sebenarnya gitu. Terus kalau ngomongin soal fashion sendiri kan pasti setiap masanya itu ada yang apa sih orang bilangnya balik lagi. Trennya balik lagi ke 90-an gitu ya. Atau mungkin ke 2000-an yang dimana memang berputar di situ-situ terus. Bahkan kita pernah ada di masa dimana fashion itu berkaca kepada fashion di tahun 60-an sampai 70-an. Betul. Nah ini kan termasuk strategi di bisnis fashion juga ya? Iya. Biasanya fashion itu sebenarnya berdekatannya sama musik sih. Paling seringnya sama musik. Jadi ibaratnya sekarang musik lagi sering ngebawain nuansa-nuansa 80. Pasti si grup musik atau misalnya musisi itu pasti dia udah pakainya baju-baju kayak 80 gitu. Jadi kayak ngulang lagi. Jadi fashion itu banyak sebenarnya variabel-variabel yang
membawa dia gitu, bisa dari musik, terus kayak misal dari mungkin politik juga bisa sebenarnya gitu. Itu sangat-sangat bisa juga sebenarnya gitu. Dan mungkin itu juga bisa datang dari merchandise dari setiap musisinya ya? Ya, betul. Musisinya lagi senang sama misalnya tahun 80-an, mungkin dia bikin kaos polos tapi ada aksen-aksen 80-an gitu. Atau misalnya dia bikin kaos, ya kalau zaman-zaman 80-an kan mungkin bajunya polos, di ripnya ada warna-warni gitu loh, di ujung-ujung bajunya. Itu Full bisa color jadi lah ya ya kalau di gitu. tahun 80-an. Nah, berarti kan ini artinya siapapun itu bisa menggeluti dunia bisnis fashion. Siapapun, sebenarnya siapapun yang punya keinginan pengen di fashion itu banyak gitu. Tapi yang berani coba itu dikit sih. Karena kendala budget atau ada apa lagi nih kira-kira? Nah, ini nih yang sering disalah tangkap sih sama anak-anak sekarang. Jadi untuk mereka memulai biasanya mereka kayak kita pengen bikin brand new, atau misalnya kita bikin satu lini fashion. Yang mereka takutkan adalah mereka tidak punya uang. Modal. Padahal modal itu adalah yang terakhir. Yang paling pertama itu adalah ide. Itu yang mahal ya? Itu yang mahal. Setelah ide, mereka punya market apa enggak? Dan mereka tahu marketnya mau ke siapa. Terus mereka punya campaign apa? Itu tuh yang paling sering. Mereka biasanya menaruh adalah modal di awal. Baru mereka mikirin idenya, marketnya seperti apa. Karena kalau misalnya kita naruh modal pertama, yang kita pikirin adalah ya udah deh, kita mau market sini aja gitu. Nah, itu yang salah. Jadi ide dulu, paling dasarnya itu ide. Yang terakhirnya baru adalah modal. Karena modal kita bisa cari kemana aja gitu. Oke. Ya. Bagaimana cara kita melihat kompetitor? Apakah hanya ide tok aja gitu istilahnya yang harus kita pikirkan, dari mulai desain, harga, model dan segala macam gitu. Untuk mempelajari kompetitor di luar sana seperti apa sih? Apalagi kalau kita berbicara soal fashion ya, yang dimana memang sangat beragam. Ya, betul. Nah, kalau misalnya kita bahas kompetitor, semakin banyak kompetitor kita, itu kita semakin gampang untuk besar. Karena perbandingannya semakin banyak. Betul. Jadi ibaratnya kita bikin satu mungkin jaket ya. Kita model bikin satu jaket. Kita brand A, brand C sampai brand F. Mereka juga bikin model yang sama. Yang paling bedanya cuma gambar. Itu sebenarnya kita lebih enak buat ekspansi produk ini. Gitu. Ya kalau misalnya kita ngebahas kompetitor lagi, kita bisa tahu juga mungkin ya kalau sekarang sih udah banyak website, udah banyak aplikasi-aplikasi untuk analisa kita misalnya mau bikin. Nah gini, kalau dulu misalnya kita mau bikin produk, kita cuman suka sama produk, market lagi pakai apa, ya udah kita bikin. Betul. Ya. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang kita pengen jualan produk, misalnya kita jualan tas, kita pengen jualan tas di harga 200.000. Kita pengen warna biru. Kita pengen talinya seperti apa, kita pengen patternnya seperti apa. Sekarang kita bisa memastikan itu laku apa enggak. Dengan cara, mungkin ada salah satu website-nya namanya Omnilytic. Di sana kita bisa lihat semua kompetitor yang ada di dunia. Selagi dia online. Di sana kita bisa lihat, kita pengen tas, mungkin tas Lempang. Oke, kita lihat tas Lempang, brand apa sih yang paling terkenal? Banyak kan, Herschel, brand apa. Kita lihat mereka misalnya ada nggak yang jual tas kayak gitu di harga 200.000. Kalau misalnya ada, oke, kita coba turunin harga deh 150. Oh, ada permainan harga. Iya, karena top of mind mereka tas misalnya Herschel. Ya udah, kita coba dengan bikin modelan kayak Herschel, harganya kita turunin, kualitas kita samain. Warnanya kita ambil. Warna apa sih yang paling laku selama 2021? Pattern apa yang paling laku? Tas model apa yang paling laku? Ya udah, kita ambil jalan tengahnya. Kita mau seperti apa? Kita udah tahu harganya bakal jual seperti apa. Gitu. Jadi mempelajari kompetitor itu penting banget. Sangat-sangat penting. Dan observe ya? Iya, harus. Harus. Nah, kalau ngomongin soal tren fashion, let's say baju. Ini saya berbicara cewek lah, kaum wanita gitu ya, kaum wanita yang kalau ngelihat social media pasti terinspirasi dari gaya seseorang gitu. Yang dimana kalau sekarang kita search di online shop aja, model baju yang kita cari itu banyak tuh modelan-modelannya gitu ya. Kalau kita lihat kan mungkin let's say kemeja. Ketika kita cari di online shop, kemeja-kemeja yang kita tuju itu banyak sekali nih, jadi semakin beragam gitu. Nah, kalau kita memiliki ide bisnis dan
ingin berbisnis fashion, apakah harus mengikuti tren yang sedang ada, atau dari ide yang dari awal mau dibangun itu kita membuat sesuatu yang justru beda dari tren yang sedang marak gitu? Ya, tren juga harus kita ikutin ya. Apalagi kita sebagai pelaku bisnis, itu kita harus tahu juga pasar, ombak pasar tuh besarnya lagi arahnya kemana. Kita juga harus tahu gitu. Tapi kita juga punya yang namanya DNA brand. Jadi dari awal kita udah tahu tuh, kita ngebuat brand ini tuh tujuannya apa, warnanya seperti apa, cara komunikasinya seperti apa. Nah itu tuh yang pertama kita harus tahu dulu. Ibaratnya jati diri kita tuh sebenarnya siapa, kita mau jadi apa gitu. Terus kayak misalnya kalau misalnya kita lagi sering cari pengen kemeja, tiba-tiba keluar kemeja ini, pengen kaos, tiba-tiba keluar kaos ini. Atau misalnya yang sering terjadi nih, kok kita baru ngomongin tiba-tiba udah Muncul keluar ya. algoritma nih. Itu algoritma gitu. Jadi banyak lah sebenarnya dari behavior kita, itu banyak sebenarnya yang dibaca sama Google. Kadang kita nggak sadar gitu. Itu cuma strategi aja sih sebenarnya. Oke. Tapi sebenarnya setiap brand itu punya karakternya masing-masing. Punya karakternya gitu ya. masing-masing gitu. Oke, jadi memang balik lagi ke konsep awal, yaitu adalah ide bisnis. Tapi Ya. ada yang namanya business plan. Ya, Nah, business plan terutama untuk teman-teman yang memang berencana untuk membuat bisnis fashion. Apa-apa saja sih yang harus dipahami dari business plan ini dan langkah-langkahnya seperti apa? tadi tuh yang pertama ide. Ide. Ide Sudah ya. pasti kalau ide Udah pasti ya. ya ide. Kedua, kita tahu market kita kemana. Ketiga, kita tahu kita servis kita mau ngapain. Gitu kan. Nah, baru kita jalanin campaign kita tuh mau seperti apa. Baru tuh kita cari duit. Oke. Sekarang banyak maksudnya sumber duit. Ya mungkin ya teman-teman di sekitar kita mungkin ring satu, mungkin ada yang punya duit. Ya kita ajuin proposal aja ibarat gitu. Tapi nih yang paling sering terjadi di anak muda sekarang adalah putus asa. Pengen dapat 1 juta, misalnya pengen dapat 1 juta. Nyarinya 1 juta doang. Kalau pengen dapat 1 juta, coba usahanya 10 juta. Usahanya kayak orang 10 juta, baru tuh datang 1 juta. Ibaratnya misalnya ada orang sales asuransi misalnya. Dia pengen closing 1, dia cuma nyari 1 orang, itu udah pasti gak akan dapat. Ketika dia pengen closing 1 orang, dia harus coba 10 sampai 20 orang. Baru dia bisa dapat 1 orang. Itulah Iya. business plan. Itulah, kayak gitu bisa juga lah. Jadi kita cari ya, kita bikin lah tujuan kita, budgeting kita, produk kita seperti apa, terus market kita seperti apa, terus kayak ya riset lah soal produk. Ya soal riset sih pasar. sebenarnya, apapun itu memang harus riset dan juga observe gitu Iya, ya. iya, iya. Ide, market, budget dan segala macam sudah terkumpul nih. Iya. Berarti saatnya untuk membuat brand awareness. Ya, Nah, brand awareness ini nih yang biasanya agak tricky ya, karena kadang kalau kita berbicara mengenai brand awareness, kadang kita nggak pernah tahu nih apa yang ada di top of people's mind gitu. Ngobrol sama tim yang A, kayaknya fashionnya mengarah ke barat nih. Ngobrol sama yang grup B, kayaknya fashionnya lebih ke timur deh gitu. Gimana caranya untuk meningkatkan brand awareness harusnya. dan brand kita tuh bisa menjadi top of mind siapapun? Itu strategi. Itu ada di business masuk plan. ke strategi. Iya, itu ada di mungkin kuartal strategi atau misalnya tahunan atau semester misalnya gitu. Yang paling gampang adalah ada 2 nih untuk naikin awareness si brand. Pertama, organik atau non organik. Gitu kan. Atau pertama online atau offline. Yes. Gitu kan. Kalau di online ya udah kita pakai ads. Kita bikin konten sebagus-bagus mungkin. Konten. Kita tujuan kita sih, maksudnya kita ngejelasin satu produk itu tujuannya untuk apa. Ya. Itu bisa di pairing sama apa. Ya itulah konten strategi kan. Itu ada. Terus kalau misalnya offline, event itu offline event salah satu dari Harus menaikkan awareness. Nggak harus. Berarti sekarang harus dikencengin di online apa offline nih menurut Mas Aryo? Tergantung tujuan strategi kita di awal. Oke. Kita kan pas kita ngeplan di awal, ya udah kita cuman butuh duit segini. Ya udah kita banyakin di online aja deh daripada offline. Oke. Karena kesempatan sekarang banyaknya di online. Yang dimana kita cuman di rumah. Iya. Ya udah. Jadi effortless. Iya. Effortless tapi bisa menghasilkan
banyak lah banyak gitu. gitu. Nah, dari sepanjang Mas Aryo berkarir di bidang fashion ini, mungkin boleh diceritakan nih ups and down-nya atau dan pengalaman-pengalaman yang paling berkesan lah dari awal memulai bisnis di bidang fashion ini sampai sekarang, yang akhirnya Mas Aryo ini memilih untuk sepertinya nyaman nih ada di dunia fashion. Ya. Jadi ada pernah di satu masa sama partner saya nih, dia ada di Bandung, gitu. Namanya Kang Giva. Kita pernah salah strategi. Kita bikin produk sebanyak-banyaknya sampai kapital kita terkuras. Kita nggak punya duit sama sekali untuk iklan, untuk apa-ngapain. Tapi akhirnya kita masih punya produk nih, gitu. Ya si produk itulah yang menyadarkan kita. Ya udah, kita mending nggak punya budget marketing, tapi kita punya produk. Kita sempat melakukan jualan ke teman-teman. Kayak sales panci. Sales panci, Tiap hari ya benar-benar mulut ke mulut ya. Benar-benar mulut ke mulut. Dari tongkrongan satu ke tongkrongan yang lain. Kita bawa 10 tas, 20 tas. Gimana caranya hari ini bisa habis? Ya udah, berarti pergi ke banyak tongkrongan, jualin. Kayak sales panci. Yang dimana orang udah nggak melakukan itu lagi. Sekarang yang melakukan itu adalah ads. Iya kan? Sekarang udah nggak ada yang melakukan itu lagi. Itu pernah ada di masa-masa itu pernah ada. ya? Itu pernah ada. Ya, jadi memang pesannya jangan gampang menyerah ya. Jangan gampang menyerah. Karena siapapun tuh pasti ada di posisi bawah juga. Iya. Nah, ini kalau balik lagi nih ngomongin produk-produk itu kan ya masa-masa kelam zaman dulu lah gitu. Nah, sekarang kan sudah alhamdulillah, apalagi kalau kita berbicara mengenai local brand, sekarang udah banyak lah, apalagi anak-anak muda sekarang yang menggunakan local brand gitu. Tapi ini kepo aja sih sebenarnya ya. Local brand yang ada di tempat Mas Aryo ini apakah sudah ekspansikah dan apakah sudah sampai di luar Indonesia kah? Dan kalau boleh tahu nih, rata-rata cuan per bulan ini bisa dapat berapa di bisnis fashion ini? Kalau cuan ya dibilang gede, pasti semuanya semangat ya. Kalau cuan kan kalau ternyata outcome-nya gede, ya bisa menjadi inspirasi juga nih buat teman-teman yang mau memulai usaha bisnis. Ya, oke. Kalau misalnya ditanya ya income-nya, misalnya dapatnya $100 miliar misalnya. Tapi buat operasional itu udah ya $90 juta dolar. Jadi kan dapatnya cuma dikit kan. Nah, kalau misalnya kita bilang produk udah sampai mana, Asia Tenggara sih baru Malaysia, Singapura sama Thailand. Asia Tenggara ya. Asia Tenggara gitu kan. Tapi kalau produk nyampainya udah kemana, ya ke Eropa udah nyampe, ke Amerika udah nyampe gitu. Karena kalau di Amerika dulu ada sempat event itu di Vegas, ibaratnya kayak offline event di sini lah gitu. Salah satu dari brand kita tuh sempat ikut. Pamerannya lah. Pamerannya gitu ya. di Las Vegas waktu itu. Sempat terus 2015 itu California sempat tas. Pameran doang tapi. Pameran doang. Jadi kita bikin satu produk yang menurut kita ini produk nih buat dijadiin pameran gitu kan. Karena dulu di 2015 kita merasa semua orang pakai koper. Akhirnya kita gimana caranya pakai backpack tapi gede tapi terlihat bagus gitu. Itu pernah kita lakuin di 2015. Ya, jadi selain memang bisa mendapatkan plusnya itu cuan, bisa jalan-jalan juga gitu ya untuk membuat bisnis atau berpikiran untuk memiliki bisnis fashion ini gitu. Nah, mungkin terakhir aja nih Mas Aryo, untuk teman-teman yang sedang menyaksikan podcast sore hari ini, jika ingin memiliki bisnis fashion ini, yang di awal banget langkah pertama yang harus dilakukan itu apa? Silahkan. Ya, yang pertama ide. Anak muda sekarang pasti banyak nongkrong, pasti dapat banyak ide gitu ya. Terus pastikan kalau misalnya ingin berbisnis dengan teman, tentukan agreement-nya di awal. Dengan teman, karena ya teman. Karena kalau udah di bisnis beda ya. Beda. Mungkin ada yang rakus sama uang mungkin. Ya ada lah, di bagian itu juga ada. Terus sama yang terakhir, apapun yang kalian rencanakan, ketika yang direncanakan itu tidak berhasil, jangan putus asa. Itu yang paling penting.
Jangan putus asa. Jangan putus asa, karena sebetulnya apapun bisnisnya tetap itu ya yang kuncinya ya. Jangan putus asa, mau bidang fashion, kuliner atau apapun itu, jangan putus asa. Fokus. Dan pastinya teman-teman berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Jadi Partai Perindo ini memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya gampang. Nih, detailnya kunjungin aja websitenya di www.konvensirakyat.com. Dan untuk kamu yang ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa juga menghubungi website ini di www.partaiperindo.com. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store, atau bisa scan barcode yang tertera di layar. Dan buat kamu yang sudah memberikan quotes terbaik terkait dengan tema hari ini, teman-teman jangan lupa untuk cek pengumumannya di minggu depan, tentunya di Instagram @partaiperindo. Jangan lupa untuk di-follow Instagram Partai Perindo ya. Terima kasih sekali lagi untuk Aryo Marchan yang sudah hadir sore hari ini. Semoga tadi apapun yang sudah di-share bisa memberikan banyak insight untuk teman-teman yang menonton podcast ini di kali ini ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Saya Laras Tahira, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.